Yo guys, kembali lagi bersama saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah video analisa untuk gold hari ini ya guys ya, hari Kamis tanggal 3 Juli tahun 2025. Analisa XAU USD menggunakan metode BBMA O'Malley. Oh ya guys, sebelumnya ini saya spoiler dulu bahwa saya sudah entry buy ya guys ya beberapa waktu yang lalu dan sekarang sedang running ya mungkin sekitar 80 pip lah guys, akan saya tunjukkan dulu ya. Oke, ini ya guys ya, ini entrian saya. Saya entry 0,99, ya bisa dianggap satu lot lah guys ya, kurang dikit. Tadi saya emang pengen angka yang agak nyeleneh aja daripada satu itu, kayak coba aja lah 0,99 kayak gitu. Dan saya sudah entry di area sini ya guys ya, tadi saya entry di area situ sekitar 3 jam yang lalu lah, sekitar tengah malam tadi ya, di waktu sini sekitar jam 10 malam kalau nggak salah tadi guys, di waktu di lokasi saya ini ya. Dan sekarang sedang running profit sekitar $800. Apakah akan saya hold apa saya TP? Tentu saja masih akan saya hold ya guys ya. Kemungkinan nanti saya akan hold ke area inilah, ke area top BB di daily. Nanti akan saya kasih tujuannya ya guys ya di video kali ini. Maksudnya saya akan hold sampai mana itu akan saya kasih spoiler nanti insya Allah. Oke teman-teman, langsung saja kita ke analisanya ya. Jadi prediksi saya untuk hari ini Kamis dan besok Jumat, hati-hati ya guys ya, besok Jumat itu adalah Jumat pertama di bulan Juli. Jadi ada NFP ya, sebagaimana mungkin teman-teman sudah pasti banyak yang tahu tentang NFP ya. Itu adalah suatu news atau berita yang bisa menggelegarkan market lah guys. Pokoknya setiap ada Jumat pertama di setiap bulan itu bahaya ya guys ya, karena ada NFP itu akan terjadi pergerakan yang sangat volatil lah di situ. Akan tetapi biasanya mereka tidak apa ya, hasil dari news itu tidak akan menyalahi teknikal guys. Jadi itu kayak cuman speak doang gitu. Mungkin akan naik turunnya di saat beberapa menit setelah atau sebelum news itu akan sangat tinggi volatilenya ya. Akan tapi nanti pasti akan kembali ke analitiknya guys. Jika waktunya naik ya dia pasti akan naik, jika waktunya turun dia juga pasti akan turun. Jadi tetap sesuai analisa. Itu kalau ini ya guys ya, kalau pengalaman saya. Oke, di sini langsung saja guys. Prediksi saya gold akan naik guys hari ini Kamis dan besok Jumat ya. Oke, sebelumnya saya mohon maaf dulu ya guys ya. Kalau kemarin saya rasa 2 hari ini ya analisa saya agak meleset semua ya. Ya, saya mohon maaf lah guys ya kalau kalian ada yang loss karena analisa saya. Tapi saya lihat, saya baca di komentar banyak yang win juga, banyak yang profit dengan analisa sendiri-sendiri. Itu saya seneng ya guys ya, bahwa kalian sudah bisa analisa sendiri gitu. Dan sesuai ini ya guys ya, yang sering saya katakan bahwa suatu analisa itu pasti pasti akan ada salahnya gitu. Nggak mungkin saya benar terus, dan secara apa ya, secara pengalaman saya juga nggak salah terus guys. Saya kadang juga benar, dan kalian juga sering lihat ya saya profit banyak walaupun saya juga kadang loss juga. Jadi ya, ya selama presentase keuntungannya itu lebih besar daripada kerugiannya, itu kita masih bisa profitable di trading ini guys. Oke, untuk analisanya di sini di daily ya, ini alhamdulillah candle daily dia sudah berhasil membuat CSAK guys di candle terbaru di area sini ya. Ini candle yang baru saja terbentuk hari ini guys. Jadi hari ini dia berhasil naik sampai ke harga 3357 dan dia berhasil membuat CSAK buy di ini guys, di time frame daily. Dan juga kalau kita lihat di H4 dia itu seperti akan ini guys, seperti terlihat seperti akan membuat CSAK, kok CSAK terlihat seperti akan membuat zone zero loss ya guys ya. Jadi kalau kalian perhatikan ini di area low BB sepertinya dia udah akan naik seperti ini, dan ini MA50-nya kemungkinan akan close seperti ini guys. Oke. Jadi jika nanti ya mungkin beberapa jam pertama di hari ini, jika dia berhasil membuat zone zero loss di H4 ini, maka saya akan nambah entry guys. Oke, untuk saya tadi entry itu, saya kan entry ya, saya tunjukkan tadi 0,99 lot itu saya entry karena saya melihat ada zone zero loss di time frame H1 ya guys ya. Ketika terjadi zone zero loss di area candle yang kecil ini tadi, saya sudah mulai masuk entry di situ guys, karena saya melihat ada zone zero loss. Sebenarnya di sini ada ekstrim BB mendatar ya guys ya, kalau kita perhatikan. Tapi ekstrim itu mau mendatar mau mengembang pun tetap tujuan utamanya itu adalah area TP wajib guys. Kalau dia tidak mampu menembus TP wajib ya dia akan naik lagi ya.
Makanya namanya TP wajib, artinya wajib TP. Jika kalian entry di area ekstrim sini, maka kalian wajib TP di bawah sini, guys. Dan ternyata di area sini naik. Tapi apakah saya entry di sini? Enggak ya, guys ya. Apakah saya entry di ekstrim ini? Enggak juga ya, guys ya. Karena saya tidak main seagresif itu ya, saya tidak seagresif itu, dan tadi saya hanya melihat di area H1 ini udah terbentuk semacam zone zero loss, kemudian di H4 juga terlihat sepertinya akan membentuk zone zero loss, guys. Kemudian di daily saya tadi juga udah melihat dia akan membentuk CSAK lah perkiraan saya. Dan kalau di daily ini berhasil membentuk CSAK, maka tujuannya kemana, guys? CSAK buy di suatu time frame itu jika terbentuk maka tujuannya adalah top BB ya guys ya. Ingat setiap CSAK buy itu pasti tujuannya di area top BB di area sini. Ya, ini saya taruh di bawahnya sedikit karena top BB ini dia dinamis ya, tidak statis ya guys ya. Dia naik turun makanya saya taruh di area bawahnya sini. Jadi kemungkinan besar candle ini akan naik ke area sini. Dan karena saya sudah tahu, maksudnya bukan tahu ya, memprediksi akan naik ke area sini, makanya saya tadi baru entry guys. Jadi saya kalau tujuannya itu terlalu rendah, saya tidak akan entry ya. Misalnya tadi kalau teman-teman lihat di H1 ini kan sempat ada ekstrim ya, ekstrim BB mendatar ya di area sini. Tapi saya tidak entry karena ekstrim ini ya guys ya, tujuannya terlalu rendah, terlalu sedikit. Apalagi tadi candle reverse-nya ini kan candle reverse. Candle reverse-nya terlalu jelek ya guys ya. Karena sekali reverse dia udah sampai ke tujuannya ke TP wajib gitu guys. Jadi kurang kurang cantik lah. Yang bagus itu ketika ada candle reverse tapi candlenya itu kecil, merah kecil gitu. Misalnya close-nya di sini gitu, guys. Kalau dia close di area garis biru ini misalnya yang candle merah ini, kita kan masih dikasih jarak gitu, guys, untuk ke area TP wajib. Jadi kita masih bisa entry lah. Tapi kalau kayak gini kan kita nggak bisa entry, udah kayak nggak dikasih, ya nggak dikasih entry aja gitu, guys. Kalau kayak gitu ya udah saya nggak entry. Ya, jadi saya entry baru di area momentum sini kalau nggak salah tadi guys, saya garis biru ini di area situ ya sepertinya. Tadi kalian bisa lihat ya saya entry di harga berapa. Dan saya masih akan hold ya guys ya. Saya akan masih hold sampai ke area top BB di daily. Nah, top BB daily ini adalah ini ya guys, area MA5 MA10 ternyata terlalu tinggi ya. Kemungkinan dia itu akan tertahan di area MA5 MA10 di weekly ini guys. Oke, MA5 MA10 high di weekly ya. Jadi kemungkinan dia akan naik dan tertahan di area sini. Kalau dia berhasil menembus ini, berarti nanti di daily tadi membentuk momentum, guys. Kalau di daily berhasil membentuk momentum, maka dia udah dipastikan akan naik ke area top BB di weekly ini. Karena momentum di suatu time frame itu tujuannya adalah top BB di time frame atasnya ya, guys ya. Kalau momentum buy. Tapi prediksi saya sih kemungkinan dia akan tertahan di area sini ya guys ya, MA5 MA10 kemudian untuk turun lagi kemungkinan ya. Tapi itu masih planning lama guys. Intinya planning untuk hari ini dan besok ya, saya rasa masih sangat bullish guys, sangat bullish. Dan ya itu sekali lagi itu analisa saya guys ya, sangat bisa salah dan kalian juga tahu 2 hari ini analisa saya salah. Salah memprediksi lah. Saya memprediksi turun ternyata malah naik. Dan kemarin saya juga bilang bahwa jika di daily berhasil membentuk CSAK, maka saat itulah saya akan buy guys. Karena kalau sudah terbentuk CSAK, maka kita udah tahu tujuannya gitu loh. Dia akan ke area top BB di daily. Nah, kalau udah kita tahu tujuannya kayak gini, misal kalian belum entry guys, karena tinggal tinggal nyari setup entry di time frame kecil, misalnya di M15 kayak gini. Nah, di M15 ini ya, di M15 ini kemungkinan dia akan turun guys nanti. Ya, kemungkinan akan di area low BB sini membentuk ekstrim, terus kemudian akan lanjut lagi. Mungkin nanti akan membentuk semacam ini guys, ya, semacam ekstrim seperti ini, ekstrim yang berdekatan dengan MA50 ya, seperti ini. Atau juga mungkin nanti bisa jadi juga terjadi seperti ini guys. Jika di time frame H1 membuat re-entry, maka nanti kemungkinan akan ada ekstrim ya di area low BB di time frame M15 ini. Kalau kayak gitu nanti kalian bisa entry ya. Kemungkinan kalau dia sampai turun ke area sini, saya akan nambah lot lagi guys. Saya akan nambah entry lagi. Tujuannya kemana? Tujuannya tetap ke area top BB di daily ya guys ya. Sebenarnya nggak harus top-top banget ya. Ya pokoknya udah dirasa cukup lah guys di area sini lah. Pokoknya udah mendekati top BB sini, kemungkinan sudah saya akan TP setengah lah guys minimal ya. Atau mungkin 75% akan saya TP. Sisanya akan saya hold dan biasanya akan saya BEV ya guys ya. Saya pasang break even. Ya kalau naik naik, kalau turun ya terkena break even juga nggak masalah. Karena saya sudah mengambil TP lumayan banyak gitu guys. Jadi misalnya saya running profit $4.000 misalnya, nah biasanya itu yang 3.000 udah saya TP guys. Saya TP 3.000 kayak gitu. Saya saya sell sekian terus kemudian kita close by position itu loh guys. Kalian tahu ya kalau di MT5 itu kita bisa close sebagian posisi. Nah, itu ya
yang 3.000 biasanya saya TP, kemudian yang 1.000 saya sisakan. Atau kadang saya cuma masih menyisakan ya mungkin 300, 400 kayak gitu guys. Kalau naik ya syukur, kalau turun juga nggak apa-apa karena kita sudah mengambil keuntungannya. Seperti itu ya. Oke ya teman-teman, jadi saya rasa analisa hari ini cukup mudah dan cukup singkat ya, tidak ada hal-hal yang membingungkan karena kita sudah jelas, kita sudah mendapatkan signal di time frame daily yaitu CSAK, dan setelah terjadi CSAK kita sudah tahu bahwa CSAK tujuannya adalah ke area top DB di daily sini ya guys ya. Jadi itu kalian tinggal geser guys, kalian tinggal geser ke M15 atau M5 atau H1 atau time frame manapun itulah untuk mencari setup buy ya guys ya, jangan sampai sell ya. Misalnya di sini. Misalnya nanti di M15 ini dia membentuk CSAK sell misalnya, dia membentuk CSAK sell, kemudian ya dia turun membentuk CSAK sell di sini misalnya, kemudian dia naik membentuk reentry CSAK untuk melanjutkan penurunan misalnya. Nah, reentry sell di sini ya, misalnya terjadi reentry sell setelah CSAK di M15, kalian jangan entry sell ya guys ya, itu sangat rawan. Kenapa? Karena melawan tren besar. Tren di daily kan kita udah tahu, tren di daily itu sedang naik, dia sedang membuat CSAK dan kemungkinan dia akan naik ke area top BB di daily yang sudah kita tandai di area atas itu tadi. Makanya kalau kayak gitu nanti kita fokus nyari untuk buy saja guys. Oke, daripada kalian entry di re-entry CSAK sini, jika ada, mending kalian tunggu di area bawah sini untuk membentuk extreme buy. Ya, kalau dia di sini membentuk extreme buy, berarti di time frame daily itu apa di time frame atasnya yaitu H1 itu sedang membentuk re-entry. Kalau kayak gitu kalian bisa entry di ekstrim di area sini guys. Nanti kemungkinan akan ada ekstrim seperti ini ya. Ketika ada candle retest, di sini ada candle reverse, maksud saya candle reverse kalian bisa langsung entry. Di area sini juga ya guys ya, ada candle reverse kalian bisa langsung entry. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu ya. Terima kasih, semoga membantu, semoga semuanya sukses selalu ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.